wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Adinda Nurharyati, apakah hadir? Hadir, Bu. Inge Ovalia hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah lengkap semua ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pasar, macam-macam pasar, unsur-unsur pasar, dan analisis pasar. Baik, pengertian pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam satu tempat, bisa secara langsung atau tidak, untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur pasar. Di sini apakah ada yang tahu apa sih unsur-unsur pasar itu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Izin menjawab, Bu, mengenai unsur-unsur dari pasar. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang dan jasa diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Dan yang keempat yaitu adanya media atau tempat untuk berinteraksi antara penjual dan pembeli. Nah, dari kalian semua, ada yang tahu apa sih macam-macam pasar itu? Bu izin menjawab. Untuk macam-macam pasar yang saya ketahui ada dua, yaitu yang pertama pasar berdasarkan cara transaksinya, dan yang kedua pasar berdasarkan sifat dan hasil kegiatannya. Waktunya. Yang ketiga ada pasar berdasarkan bentuk dan kegiatannya. Dan yang keempat ada pasar berdasarkan jenis barangnya. Materi yang pertama yaitu adalah pasar berdasarkan cara transaksinya, yaitu ada pasar tradisional dan pasar modern. Di sini Ibu akan menunjuk Saudara Adinda untuk menjelaskan pasar tradisional dan untuk Inge menjelaskan tentang pengertian pasar modern. Untuk pasar tradisional tersendiri yaitu sebuah tempat bertemunya para penjual dan pembeli serta terjadi proses jual beli secara langsung yang melalui proses tawar-menawar di dalamnya. Pasar modern adalah pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli serta melakukan transaksi. Namun di pasar modern tidak terjadinya proses tawar-menawar karena sudah. Nah, bagus sekali jawaban dari kalian semua sudah benar ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pasar tradisional, yaitu sebuah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar. Kalau pasar modern mendapatkan harga pas. Selanjutnya yaitu adalah pasar berdasarkan sifat dan waktu kegiatannya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Pasar tahunan dan juga pasar temporer, Bu. Pasar harian dan pasar mingguan, Bu. Pasar harian merupakan pasar yang kegiatannya dilakukan setiap hari, misalnya pasar Tanah Abang. Dan yang kedua yaitu ada pasar mingguan, merupakan pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam seminggu. Jawab, Bu. Untuk pasar tahunan merupakan pasar yang kegiatannya hanya terjadi dalam sekali dalam 1 tahun. Misalnya saja Pasar Raya Jakarta atau PRI. Kemudian untuk pasar temporer itu merupakan pasar yang kegiatannya hanya pada waktu tertentu saja, misalnya bazar murah. Nah, sudah benar ya. Pasar menurut sifat dan waktu kegiatannya, yaitu ada pasar harian, pasar mingguan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu pasar berdasarkan bentuk kegiatannya. Pasar berdasarkan bentuk kegiatannya dibagi menjadi pasar nyata, yang kedua atau pasar abstrak. Pasar nyata merupakan pasar di mana terjadinya hubungan langsung antara penjual dan pembeli, misalnya pasar tradisional dan pasar swalayan.
Pasar abstrak atau pasar tidak nyata merupakan pasar di mana terjadi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, namun barang yang diperjualbelikan tidak secara langsung, misalnya pasar modal. Poin yang keempat yaitu adalah pasar berdasarkan jenis barangnya. Beberapa pasar hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya pasar hewan, pasar sayur, pasar buah, pasar ikan, dan seperti loaan. Jadi macam-macam pasar seperti yang sudah dijelaskan ya. Yang pertama yaitu macam-macam pasar berdasarkan sifat transaksinya. Yang kedua yaitu berdasarkan cara transaksinya. Yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk kegiatannya. Dan yang keempat berdasarkan jenis barangnya. Nah, coba analisislah gambar yang terdapat di papan tulis berikut ya anak-anak. Kesimpulan dari gambar tersebut adalah pasar berdasarkan cara transaksinya ada dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah harga yang ditawarkan bisa tawar-menawar, sedangkan di pasar modern mendapatkan harga pas. Baik, pada pertemuan kali ini anak-anak sudah paham ya apa yang dimaksud pengertian pasar, macam-macam pasar, unsur-unsur pasar, dan analisis. Sekian pemaparan materi dari Ibu, semoga sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.